Halo semuanya, saya Hendra Wijaya, mahasiswa mata kuliah Kalkulus Lanjut dari Telkom University. Kali ini kita akan membahas dua soal menarik dari topik Kalkulus Lanjut ya. Untuk link nanti menyusul di comment files. Ini adalah soalnya ya, ada dua soal. Yuk kita mulai dari soal pertama ya, tentang lintasan partikel berbentuk helix. Jadi diberikan vektor posisi partikel R dari T sama dengan sinus TI ditambah kosinus TJ ditambah T kuadrat minus T3 3T ditambah 2K topi ya, sini harusnya ada topi ya. Di komponen K topi itu menyatakan ketinggian dari tanah. Kita mulai jawab satu-satu. Turunan Z terhadap T adalah T kuadrat Z dari T sama dengan T kuadrat dikurang 3T ditambah 2. Turunan Z terhadap T adalah 2T dikurang 3. Partikel bergerak ke bawah jika turunan Z terhadap T atau Z garis T kurang dari 0. Itu terjadi saat 2T dikurang 3 kurang dari 0, yang berarti T kurang dari 1,5. Jadi ya, partikelnya bergerak ke bawah untuk T antara 0 sampai 1,5. B. Apakah partikel pernah berhenti bergerak? Partikel berhenti jika kecepatannya total sama dengan 0. Nah, untuk menjawab ini kita cari vektor kecepatan dari fungsi posisi. Vektor kecepatan V dari T sama dengan turunan R terhadap turunan R hasilnya adalah cos TI dikurang sin TJ ditambah pengurangan antara 2T dikurang 3 dikali K. Artinya komponen arah X adalah cos T, arah Y adalah negatif sin T, dan arah Z adalah 2T dikurang 3. Agar partikel benar-benar berhenti, maka ketiga komponen kecepatan ini harus bernilai 0 secara bersamaan. Tapi cos T dan sin T tidak pernah 0 di waktu yang sama. Jadi kesimpulannya partikel tidak pernah berhenti. C. Kapan partikel mencapai ketinggian 12 meter? Kita gunakan komponen Z dari posisi, yaitu Z dari T sama dengan T kuadrat dikurang 3T ditambah 2. Kita ingin tahu kapan nilai ini sama dengan 12.
Jadi kita tulis T kuadrat dikurang 3T ditambah 2 sama dengan 12. Jadi kita tulis T kuadrat dikurang 3T ditambah 2 sama dengan 12. Kurangi 12 dari kedua sisi. T kuadrat dikurang 3T sama dengan 10 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal faktorkan saja. Pengurangan T dikurang 5 dikali T tambah 2 sama dengan 0. Dari situ diperoleh 2 solusi. Maka T sama dengan 5 atau T sama dengan minus 2. Tapi karena waktu T itu harus lebih besar atau sama dengan 0, kita ambilnya T sama dengan 5 aja. Jadi partikel mencapai ketinggian 12 meter pada waktu T sama dengan 5 detik. Berapa kecepatan partikel saat ketinggian 12 meter? Untuk mencari kecepatan saat partikel berada pada ketinggian 12 meter, kita gunakan waktu T sama dengan 5. Karena sebelumnya sudah kita temukan bahwa partikel mencapai 12 meter saat T sama dengan 5 ya, di poin C tadi. Jadi kita substitusikan ke dalam rumus vektor kecepatan. Maka V5 sama dengan cos 5i dikurang sin 5j ditambah 2 dikali 5 dikurang 3k. Atau V5 sama dengan cos 5i dikurang sin 5j ditambah 7k. Ini adalah bentuk vektor kecepatannya. Nah, sekarang kita cari besar kecepatannya, yaitu panjang dari vektor kecepatan. Rumusnya adalah akar dari cos kuadrat 5 plus sin kuadrat 5 ditambah 49 sama dengan akar 1 tambah 49 ya, atau akar 50. Jadi besar kecepatan partikel saat ketinggian 12 meter adalah akar 50 satuan kecepatan. Tentukan vektor arah garis singgung saat keluar dari lintasan Z sama dengan 12. Untuk menentukan vektor arah garis singgung saat partikel keluar dari lintasan heliks di ketinggian Z sama dengan 12, kita cukup menggunakan turunan posisi, yaitu vektor kecepatan. Dari soal sebelumnya kita sudah tahu bahwa partikel mencapai ketinggian 12 meter saat T sama dengan 5. Maka kita cukup masukkan nilai T sama dengan 5 ke dalam rumus vektor kecepatan. V pada 5 sama dengan cos 5i dikurang sin 5j ditambah 7k. Dengan kata lain, komponen I adalah kosinus 5, komponen J adalah negatif sinus 5, dan komponen K adalah 7.
Nah, itulah vektor arah garis singgung di titik ketika partikel berada di ketinggian 12 meter dan keluar dari lintasan heliks. Penjelasan soal nomor 2. Kurva Y didefinisikan piecewise. Y sama dengan 0 X pangkat 3, 0 jika X lebih kecil dari 0 ya, dan X pangkat 3 jika X lebih besar dari 0. A. Menghitung turunan di X sama dengan 0. Untuk X lebih besar 0, turunan Y sama dengan 3X pangkat 2, maka limit X menuju positif 0 di turunan Y sama dengan 0. Untuk X lebih kecil 0, Y sama dengan 0 konstan, maka turunan juga 0. Karena kiri dan kanan sama, maka turunan Y dari 0 sama dengan 0. Sama ya, seperti tadi. Kelengkungan di B, kelengkungan di titik 0 dan 0x 0 y 0. Langkah pertama, kita mulai dengan rumus umum. Kelengkungan biasa disebut dengan kurvatur. Kappa dari X sama dengan nilai mutlak Y double prime atau turunan kedua dibagi dengan kurung buka 1 ditambah turunan Y atau Y aksen kuadrat kurung tutup pangkat 3 per 2. Langkah kedua, kita diberi fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Maka turunan pertama Y yaitu Y aksen adalah 3X pangkat 2. Turunan keduanya yaitu Y double prime atau Y double aksen adalah 6X. Langkah ketiga, kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam rumus kelengkungan. Kappa dari 0 sama dengan nilai mutlak dari 6 dikali 0 dibagi dengan 1 ditambah 0 kuadrat pangkat 3 per 2 sama dengan 0 dibagi dengan 1. 0 dibagi 1 hasilnya sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, kelengkungannya di titik 0, X dan Y 0 adalah 0. Oke, itulah penjelasan lengkap 2 soal hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di penjelasan berikutnya.